Minta kasus ini segera dihentikan. Dokter Tifa berbicara masa yang besar. Mulai ngancam ini. Aduh, ini gimana nih teman-teman? 12 orang yang jadi calon tersangka itu dari perkataan Dokter Tifa memiliki basis masa yang besar. Jangan sampai ada kerusuhan katanya. Kemudian mengatakan 93% masyarakat Indonesia percaya ijazah Jokowi itu palsu. Aduh, riset dari mana lagi nih teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Riset bukan cuma sekedar survei lembaga. Riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kamu nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih. Waduh, lalu kenapa kalau memang influencer kemudian nggak bisa diproses hukum gitu? Dokter Tifa berbicara katanya 12 orang ini memiliki masa yang besar. Takutnya kerusuhan, enggak mau. Sehingga meminta ke Komnas HAM agar berbicara langsung dengan Presiden Prabowo. Niatnya untuk menghentikan kasus ini kah? Dokter Tifa, Rismon, Roy Suryo, dan kawan-kawan benar jelas-jelas ketar-ketir, ketakutan menghadapi proses hukum ini. Tidak ada jalan kembali lagi. Akhirnya mengadu sana-sini. Tetapi anehnya malah sambil melemparkan ancaman ini. Ancaman kerusuhan. Gegara 12 orang calon tersangka itu influencer. Kata Dokter Tifa, mereka ini memiliki masa yang besar. Negara ini sibuk untuk melayani Joko Widodo. Ini adalah orkestrasi yang memang dinyatakan dan akhirnya terjadi bahwa kami adalah korban kriminalisasi, ya. Itu fakta. Ya. Nah, hari ini saya mau katakan, ya, yang namanya klarifikasi itu berlangsung dengan baik. Kanitnya menyalami saya, Ibu Kurnia bagus sekali, kami sangat menghormati, ya. Yang terjadi seperti itu, tapi yang ternyata yang terjadi apa? Naik sidik. Naik sidik, bayangkan, saya merasa yang saya sampaikan itu bagus sekali, semua tentang perkara, ya. Karena apa? Niat kami baik. Di mana mens reanya? Di mana aktus seriusnya? Di mana strafbarheitnya? Tidak ada. Kami hanya orang yang hendak menegakkan aturan ini di Indonesia, ya, bahwa pemimpin negara, orang nomor satu pula, wajib hukumnya mempunyai suatu, ya, katakanlah ijazah itu harus asli begitu, ya. Kalau memang itu asli, tunjukkan. Ya, gampang, hanya seperti itu. Ya, nanti dulu belum selesai. Ya, kriminalisasi yang terjadi bukannya dumas kami itu diolah, akan tetapi ya gelar perkara diselesaikan, perkara diselesaikan, lalu yang dilanjutkan adalah di Polda Metro Jaya. Ya, yang di Polda Metro Jaya yang dilanjutkan. Bayangkan, luar biasa. Mulai ribut, marah-marah. Kemudian mengatakan, ini kami adalah korban kriminalisasi. Ibu Kurnia Triroyani. Mereka ini enggak sadar, benar. Sampai sekarang mereka ini enggak sadar apa yang menjadi kesalahan mereka. Tetap ngotot, percaya diri banget bahwa tindakan-tindakan mereka, apa yang mereka lakukan selama ini adalah kebenaran. Salah satu yang sangat menonjol itu adalah mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Sedangkan tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Aduh. Keliru sekali. Tetapi mereka tidak mengakui hal tersebut. Yang ada adalah mereka berada di posisi yang benar. Di sini ada Dokter Tifa. Manut-manut. Sangat setuju sekali setiap pernyataan-pernyataan
yang disampaikan oleh Ibu Kurnia Triroyani ini yang mengatakan kami adalah korban kriminalisasi. Sudahlah Bu, kalian yang 12 orang calon tersangka itu semangat saja. Kumpulin bukti-bukti yang kalian sampaikan, tudingan-tudingan kalian selama ini yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, maka serahkanlah nanti. Fokus jaga kesehatan untuk mengikuti proses hukum ini. Jangan mimpi, ini proses bakalan berhenti di sini saja. Bakalan lanjut sampai ke persidangan. Bakalan ada nanti yang mengenakan rompi orange. Siap-siap saja nih kalian. Dan memang bisa diundang oleh media. Ya kita sebagai warga negara yang baik diundang, kan kewajiban orang diundang kan menghadiri. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mengundangmu maka penuhilah. Itu kan bagian dari diundang media sama diundang penyidik beda urusannya. Nah karena itulah, karena kalau diundang media itu adalah bagian dari hak berpendapat. Sebenarnya penyidik ini kan kaitannya dengan penyelidikan, bahkan ditingkatkan penyidikan. Kewajiban loh yang kalau diundang media hak untuk datang atau tidak datang. Bagi orang, ini kewajiban loh. Bagi orang yang sedang berhadapan hukum juga punya hak untuk membela diri. Di antaranya haknya adalah kalau memang pada waktu yang ditetapkan ada kegiatan lainnya boleh mengajukan penundaan dan biasa itu reschedule. Tetapi yang menjadi soal adalah untuk yang hal seperti ini masih terus ya seumpama dipersoalkan hanya melakukan penjadwalan ulang karena perayaan 17 Agustus. Aduh, ini aneh kan? Ini aneh teman-teman. Ketika mereka ini diundang sama media, di podcast, di acara TV, tidak ada tuh ditolak atau meminta dijadwalkan ulang, tetap hadir. Tetapi giliran dipanggil sama Polda Metro Jaya, ada saja alasannya untuk tidak hadir. Seperti halnya yang sekarang, alasannya konyol banget, gegara 17 Agustus katanya. Apa hubungannya? Sedangkan mereka ini tidak dipanggil di tanggal 17 Agustus. Lalu kemudian dari penjelasan Ahmad Khozinuddin malah makin ngawur soal tetap hadirnya mereka ketika diundang di media, di acara TV atau podcast, sedangkan ketika dipanggil oleh pihak penyidik tidak hadir, malah semuanya bikin ngawur teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian penjelasan singkat daripada Ahmad Khozinuddin ini mengenai perbedaan diundang oleh media dengan diundang oleh Polda Metro Jaya? Maaf, skripsi Anda itu tidak pernah diuji. Tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Transkrip nilai Anda juga tidak ada tanda tangan dekan. Tidak ada tanda tangan pembantu dekan. Namanya juga tidak ada. Artinya apa? Lembar pengesahan, transkrip nilai itu kosong melompong. Berarti Anda tidak lulus dari kesarjanaan UGM. Sekarang waktunya untuk mengaku ijazah yang Anda pakai itu untuk mencalonkan diri tahun 2014 dan 2019. Mengaku sajalah daripada para termul ini menjadi gentayangan, menyerang dan segala macam. Ya kan? Aduh, Rismon lagi-lagi nyerang. Nyerang Pak Jokowi. Kemarin kan, dia ini sempat viral, ini ke perpus UGM. Tetapi apa yang ditemukannya di sana mengenai permasalahan tanda tangan, di sana ternyata bukan cuma miliknya Pak Jokowi saja yang nggak ada tanda tangan. Di tahun 85, tahun kelulusan Pak Jokowi itu, yang ditemukannya juga ada kok. Selain daripada milik Pak Jokowi yang tidak memiliki tanda tangan. Tetapi buru-buru tuh ditutup dan tidak di zoom sama Rismon ini. Waktu dia pergi melihat langsung ke perpus UGM. Tetapi di sini dia mencoba memframing lagi teman-teman. Melanjutkan tudingan-tudingan yang lalu mengenai ijazah Pak Jokowi. Tetap saja dia ngotot bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Gegara skripsi dan transkrip nilai Pak Jokowi itu menurutnya itu ada kekeliruan. Boleh ya? Boleh saya katakan untuk kamu semua? Boleh? Keledung. Oke, MBA online. Aduh. Kan Rismon ini dikit-dikit termul. Langsung dong dibalas keledung.
Lalu mau apa? Nah itu, kalau mau balas-balasan soal ini. Bukankah mereka langsung terdiam mendapatkan balasan menohok yang seperti itu? Seperti yang kita tahu teman-teman, proses hukum daripada polemik ijazah Pak Jokowi yang dituding-tuding sama kubu Rismon Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lainnya ini sebagai ijazah palsu, berjalannya sangat mulus sebenarnya. Kalau dari sisi penyidikan, dari sisi Pak Jokowi sangat mulus, tetapi yang menunda-nunda adalah pihak-pihak mereka. Ada saja alasan mereka untuk menunda daripada proses ini. Lalu tetap mengatakan, Pak Jokowi tolonglah tunjukkan saja ijazahnya. Dan kesannya, adapun mereka tidak menginginkan kasus ini berlanjut sampai di pengadilan. Ada ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.